Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Lutfia Khairani sebagai pemateri, Putri Kurnia Ilahi sebagai moderator dan pemateri, dan Haikal Rabani sebagai pemateri. Pada presentasi kali ini, kami akan menjelaskan tentang analisis proses bisnis, yaitu membayar kreditur, menyusun laporan keuangan, dan mengelola keuangan. Untuk tidak memperpanjang waktu, langsung saja kepada pemateri 1 yaitu Muhammad Haikal Rabani untuk menjelaskan materinya yaitu tentang membayar kreditur. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang apa itu pembayaran kreditur. Sebelum saya membahas pembayaran kreditur, kita harus tahu apa itu kreditur. Kreditur adalah istilah dalam dunia bisnis atau finansial memang terbilang cukup banyak. Namun, terkadang banyak orang yang tidak mengerti atau memahami istilah-istilah tersebut. Karena kali ini saya akan membahas salah satu tentang istilah yang mungkin sudah kamu dengar, yaitu kreditur. Kreditur adalah pihak atau perorangan, organisasi, perusahaan, atau pemerintah yang memiliki satu atau lebih tagihan kepada pihak kedua atas properti atau layanan jasa yang telah diberikannya dalam bentuk kontrak atau perjanjian, di mana diperjanjikan bahwa pihak kedua akan mengembalikan properti yang nilainya sama. Jadi, singkatnya, pihak yang memberi kredit atau pinjaman kepada pihak lainnya yaitu kreditur. Terminologi pada kredit ini seringkali dikaitkan dan digunakan dalam dunia keuangan, khususnya pada peminjaman yang memiliki tenor pendek serta obligasi jangka panjang. Jadi sebenarnya apa itu pemberi kredit? Seperti bank, lembaga keuangan, investor, hingga kapital pun dapat dikatakan sebagai pemberi kredit, dan biasanya mereka meminjam uang sesuai dengan kriteria yang ditentukan dalam masing-masing institusi. Selain itu, juga dapat memiliki untuk melakukan penawaran hanya pada jenis pinjaman tertentu atau untuk membatasi aktivitas pemberi pinjaman kepada jenis atau entitas tertentu. Contohnya, kreditur dapat berspesialisasi dalam hipotek untuk perorangan atau jalur kredit. Untuk bisnis dan usahanya, para kreditur dapat melihat sifat dari bisnis atau usahanya, karakter pemilik usaha, hingga proyeksi penjualan tahunan dalam perkembangan usahanya. Hal tersebut agar kreditur dapat melihat kualitas dari penerima pinjaman. Di halaman ini kamu dapat melihat pinjamanmu yang sedang berlangsung, terlambat, macet, tak tertagih, dan sudah lunas. Berikut ini adalah kategori dari tiap kategori status pinjamanmu. Sedang berlangsung, seluruh pemberian pinjaman yang masih terhutang dengan status pembayaran lancar. Kamu bisa melihat detail pembayaran selanjutnya dengan klik setiap kartu peluang usaha. Terlambat atau telat. Pemberi pinjaman yang masih terhutang namun terlambat dibayarkan oleh debitur dalam periode kurang lebih 90 hari. Pembayaran terakhir dan situs keterlambatan pembayaran. Tim penagih terus melakukan proses penagihan dan monitoring yang ketat atas sisa pinjaman. Macet. Pemberi pinjaman yang masih terhutang namun debitur belum melakukan pembayaran dalam periode kurang dari 90 hari. Pembayaran terakhir dan situs keterlambatan pembayaran. Tim penagihan terus melakukan proses penagihan dan monitoring yang ketat atas sisa pinjaman ini. Tak tertagih. Pemberi pinjaman yang masih terhutang namun debitur belum melakukan pembayaran lebih dari 90 hari dan dinilai oleh tim penagihan tidak dapat tertagih setelah dilakukan berbagai upaya penagihan. Pinjaman yang masuk dalam kategori ini bisa dianggap loss atau kerugian yang dialami oleh pemberi pinjaman sebagai bagian dari risiko pemberi pinjaman. Sudah lunas. Pemberi pinjaman yang sudah lunas dibayarkan oleh debitur.
Peran dari seorang debitur. Pemberi kredit tentunya memiliki beberapa alasan saat melakukan pemberian pinjaman, termasuk beberapa hal di bawah ini. Menyediakan dana untuk melakukan pembelian dengan jumlah besar yang dapat diberikan kepada peminjam. Meningkatkan jumlah pendanaan kepada modal kerja atau pinjaman produktif. Menyediakan jalur kredit cadangan atau mendukung arus kas yang tidak teratur. Jenis-jenis kreditur. Kreditur biasanya memiliki satu mekanisme dalam penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU. Beberapa jenis dari kreditur ini yaitu kreditur separatis, kreditur konkuren, dan kreditur preferen. Jadi sebenarnya apa yang dimaksud dengan dimaksud dari tiga jenis kreditur tersebut? Kreditur separatis ini adalah kreditur yang sudah menguasai jaminan benda sesuai dengan mekanisme gadai atau hipotek. Kreditur ini juga biasanya akan mendapat pinjaman piutang yang akan diselesaikan. Namun jika terdapat kelebihan dari penjualan barang jaminan tersebut, maka kelebihannya akan dikembalikan kepada pihak pemberi pinjaman. Kreditur konkuren. Kreditur konkuren ini adalah kreditur yang tidak memegang jaminan apapun. Kreditur adalah rekan bisnis yang barang dan jasanya belum dibayar. Karena kreditur konkuren biasanya juga berada pada prioritas pembayaran utang yang terakhir. Kreditur preferen. Kreditur preferen adalah jenis kreditur yang memiliki hak istimewa dan dapat dikatakan sebagai prioritas. Dalam pembayaran hak, kreditur ini lebih diutamakan dibandingkan dengan jenis kreditur lainnya. Itulah beberapa informasi mengenai salah satu istilah dalam dunia finansial yang seringkali kamu dengar, yaitu kreditur. Dengan mengenal berbagai macam istilah yang ada dalam dunia finansial, kamu dapat lebih mengenal sekaligus menekan risiko saat melakukan berbagai macam transaksi dalam dunia finansial ini. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Putri Kurnia. Kepada Putri Kurnia, dipersilakan. Terima kasih kepada Haikal Rabani. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi saya, yaitu tentang laporan keuangan. Laporan keuangan dalam sebuah bisnis merupakan hal penting yang harus dibuat secara rutin dan kontinu. Sebagai pemilik perusahaan, wajib bisa membaca laporan keuangan, karena akan sangat membutuhkan untuk mengetahui kondisi keuangan yang ada di perusahaan dan bagaimana prospek perusahaan ke depannya. Tujuan laporan keuangan sendiri adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pembisnis dalam pengambil keputusan. Laporan keuangan sendiri dapat diilustrasikan seperti bagan pada slide di samping. Komponen-komponen yang harus ada pada laporan keuangan. Yang pertama adalah neraca. Neraca ini adalah laporan keuangan yang menampilkan informasi bagaimana posisi keuangan dari entitas pada suatu tanggal tertentu, biasanya pada akhir tahun. Yang kedua adalah laba rugi. Di laporan laba rugi ini dapat melihat laporan hasil operasi sebuah entitas selama periode tertentu, misalnya 1 bulan atau 1 tahun. Yang ketiga adalah laporan ekuitas modal pemilik. Laporan ini menyajikan ikhtisar perubahan yang terjadi dalam ekuitas pemilik pada suatu entitas untuk suatu periode tertentu, misalnya 1 bulan atau 1 tahun. Yang terakhir adalah laporan arus kas. Laporan arus kas menggambarkan mengenai jumlah kas masuk dan jumlah kas keluar dalam suatu periode tertentu. Selanjutnya adalah langkah-langkah menyusun laporan keuangan. Dalam menyusun laporan keuangan, ada 7 langkah. Yang pertama, membuat neraca saldo dari buku besar. Yang kedua, mengumpulkan data yang diperlukan untuk membuat jurnal penyesuaian. Yang ketiga, membuat neraca lajur atau daftar kertas kerja akuntansi. Lalu, membuat laporan laba rugi dan neraca. Menyesuaikan dan menutup rekening-rekening dengan jurnal penutup. Membuat neraca saldo setelah penutupan. Dan yang terakhir, menyesuaikan kembali rekening-rekening. Sekian penjelasan dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Lutfia Hairani. Kepada Lutfia, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfia Hairani.
saya akan menjelaskan materi mengenai pengelola keuangan. Keuangan dalam sebuah perusahaan menjadi pondasi yang kuat terbangunnya sebuah perusahaan. Keuangan juga bersifat sangat riskan. Jika tidak dikelola dengan baik, akan menjadi amburadul dan tentunya akan menghentikan jalannya sebuah perusahaan. Dalam sebuah perusahaan dibutuhkan bidang sendiri yang mengurus bagian keuangan atau bisa juga disebut manajemen keuangan. Berikut ini hal-hal yang harus dilakukan agar perusahaan yang dijalankan memiliki pengelolaan keuangan yang sesuai dengan rencana. Yang pertama, pisahkan uang pribadi dengan usaha. Tidak sedikit kasus tentang uang usaha yang digunakan untuk kebutuhan pribadi sang owner. Parahnya lagi, uang yang digunakan tersebut tidak diketahui secara pasti berapa jumlahnya. Alhasil, modal yang dimiliki menjadi semakin berkurang tanpa terasa sehingga kegiatan usaha yang dijalankan menjadi oleng dan bangkrut. Yang kedua, laporan keuangan. Laporan keuangan menjadi hal yang sangat urgen dalam pengelolaan keuangan suatu usaha. Tanpa adanya laporan keuangan, maka kemungkinannya sangat kecil usaha yang dijalankan bisa maju. Pembukuan tersebut sangat membantu bagi pihak manajemen dalam membuat strategi bisnis yang tepat untuk mengembangkan usahanya. Paling tidak Anda membuat laporan arus kas yang terjadi. Sebagai bagian dari laporan keuangan, arus kas perusahaan sangat membantu untuk mengetahui perjalanan kas yang masuk dan keluar. Dengan demikian, Anda akan mengetahui secara pasti kapan terjadi pengeluaran uang dan pemasukan uang sehingga bisa dilakukan antisipasi sebelum terjadinya minus yang merugikan perusahaan. Yang ketiga, membuat rencana. Penggunaan uang sebagai seorang pebisnis, Anda harus merencanakan penggunaan uang sebaik mungkin. Apabila saat Anda memiliki modal lebih banyak dari yang telah diperhitungkan, sebaiknya Anda tidak menghamburkan uang meskipun saldo kas bisnis Anda dalam posisi mempunyai dana yang lebih dari cukup. Sesuaikan rencana pengeluaran dengan target-target penjualan dan penerimaan kas sebaik mungkin. Anda dapat menunda rencana-rencana belanja modal jika tidak memberikan manfaat dalam meningkatkan penjualan atau menurunkan biaya-biaya. Selanjutnya, Anda perlu melakukan analisa cost and benefit untuk meyakinkan bahwa penggunaan yang Anda tidak akan sia-sia dan dapat memberikan return yang menguntungkan atau meningkatkan profit usaha. Yang keempat, kontrol arus kas. Strategi mengelola keuangan bisnis untuk pemula yang satu ini berguna untuk mengetahui secara rinci keluar masuknya uang bisnis. Kita dapat mengontrolnya secara berkala bila harusnya lancar. Maka berbagai kewajiban yang harus dibayar seperti tagihan dan hutang itu juga akan lancar. Dengan begitu, tidak akan ada kendala untuk perusahaan dan operasional bisnis akan berjalan dengan baik. Yang kelima, persiapkan dana darurat. Ini menjadi bagian dari strategi pengelolaan keuangan bisnis untuk pemula, karena dana darurat berguna untuk memenuhi beberapa hal yang terjadi di luar prediksi. Sekian dari kelompok kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.